Man City didakwa FA. Haaland kalahkan Messi. Real Madrid kehilangan Carvajal. De Gea merapat ke Newcastle. FIFA puas siap jadikan Indonesia tuan rumah Pildun U20 2025. Halo Football Lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Federasi Sepak Bola Inggris atau FA resmi mendakwa juara bertahan Liga Primer Manchester City usai para pemain mereka melakukan protes keras terhadap wasit laga versus Tottenham, Simon Hooper, pada Minggu 3 Desember kemarin. FA resmi mendakwa The Citizens karena dianggap gagal mengontrol para pemainnya. Manchester City dinilai telah melanggar aturan FA nomor E20.1 karena mengerubungi official pertandingan. Dalam hal ini adalah wasit Simon Hooper. City memiliki waktu hingga Kamis pekan depan untuk menjawab tuduhan ini. Jika terbukti bersalah, City terancam hukuman berupa denda sebesar 40.000 pound sterling atau lebih. Akhirnya, Erling Haaland mengalahkan Lionel Messi. Mesin gol Manchester City itu meraih penghargaan Golden Player Man Award 2023. Untuk diketahui, Golden Player Man Award menjadi satu rangkaian dalam acara penganugerahan Golden Boy Award 2023. Haaland kini bisa di atas Messi karena Golden Player Man Award mutlak hanya menghitung performa pemain dalam jangka waktu 1 tahun. Artinya, keberhasilan Messi membawa Argentina juara Piala Dunia 2020 silam tak masuk pertimbangan panelis. Media Inggris Sky Sport penulis Erik ten Hag kehilangan kendali di ruang ganti Manchester United. Separuh ruang ganti MU tak lagi mendukung ten Hag yang disebut bergaya robot. Berkurangnya respek untuk ten Hag disebut juga tak lepas dari cara lelaki berkepala pelontos itu dalam menangani masalah Jadon Sancho. Seperti diketahui, Sancho kini dibekukan dari tim utama Setan Merah karena dianggap ten Hag tidak memenuhi standar yang ditetapkan dalam latihan. Legenda Liverpool, Jamie Carragher mengecam Marcus Rashford yang tampil buruk bersama Manchester United. Ini setelah Rashford tak memberi dampak apapun buat United saat tumbang 0-1 dari Newcastle United di Liga Inggris akhir pekan lalu. Carragher melihat Rashford sebagai pemain asal Inggris tidak bisa mendorong pemain lain untuk tampil lebih baik. Dengan performanya saat kalah dari The Magpies, Carragher langsung teringat dengan Martial, pemain gagal milik MU yang juga menempati posisi lini depan. Gelandang Real Madrid dan pemain internasional Inggris Jude Bellingham resmi ditasbihkan sebagai peraih penghargaan Golden Boy tahun 2023. Bellingham diumumkan sebagai pemenang tahun 2023 pada bulan November, tapi secara resmi dianugerahi penghargaan tersebut pada sebuah upacara di Turin pada Senin 4 Desember 2023 malam waktu setempat. Victor Osimhen secara resmi dinobatkan sebagai pemain terbaik Asosiasi Pesepak Bola Italia atau AIC setelah musim yang luar biasa bersama Napoli. Penghargaan AIC yang dimulai pada tahun 1968 mencakup beberapa penghargaan penting termasuk tim terbaik tahun ini, pelatih terbaik tahun ini, klub terbaik tahun ini, dan gol terbaik musim ini. Selama kampanye perebutan Scudetto Napoli musim lalu, pemain Nigeria ini mencetak 26 gol dari 32 penampilan di Serie A. Bek Juventus Federico Gatti dianugerahkan penghargaan Scirea Fair Play di Golden Boy Awards 2023 di Turin pada Senin malam. Hadiah tersebut diberikan untuk mengenang mantan bek legendaris Juve, Gaetano Scirea, yang dikenal luas sebagai salah satu bek terbaik di generasinya. Gatti dianugerahi hadiah tersebut oleh putra Scirea, Ricardo. Bek tengah Bianconeri ini mengungkapkan bahwa dia pernah bermain bersama Ricardo sebelum karirnya di dunia profesional dimulai. Dikutip Football Italia, Juventus sedang mencari pemain sayap baru pada bulan Januari dan berencana untuk menfokuskan upaya mereka pada Domenico Berardi dari Sassuolo dan Jadon Sancho dari Manchester United. Ketertarikan terhadap talenta Shakhtar Donetsk, Georgi Sudakov, sudah mulai mereda akhir-akhir ini karena Juventus lebih memilih pemain yang siap berkontribusi dengan segera. Rafael Varane semakin terpuruk di bawah bimbingan Erik ten Hag dan hanya bermain 8 kali di Liga Premier League. Laporan dari Golgi ini mengklaim bahwa Setan Merah bersedia menjual pemain internasional Prancis itu pada bursa transfer musim dingin. Baik Bayern Munchen dan Al Ittihad disebut-sebut tertarik mendatangkan sang bek saat bursa transfer dibuka. Laporan yang sama juga menyebutkan bahwa biaya untuk merekrut Varane bisa mencapai 30 juta euro.
Pesepak bola top Uruguay Luis Suarez mengindikasikan keinginan untuk gantung sepatu dalam waktu dekat. Hal tersebut membuat potensi Riodi bersama mantan rekan setim di Barcelona Lionel Messi untuk bergabung di Inter Miami sulit terwujud. Saya bisa merasakan sakitnya, tubuh saya mengatakan kepada saya ingin menikmati dan kemudian mengambil keputusan untuk diri saya sendiri setelah karir yang panjang. Klub Inggris West Ham United menawarkan hadiah 25.000 pounds atau sekitar 489 juta rupiah untuk memberi informasi setelah pemain mereka Kurt Zouma dan keluarganya mengalami perampokan yang mengerikan. BBC melaporkan perhiasan dan uang tunai senilai 100.000 pounds diambil pada malam pertandingan menghadapi Crystal Palace, membuat keluarga beranggotakan 6 orang itu sangat tertekan. Kiper Barcelona Marc-Andre ter Stegen mempertimbangkan operasi sebagai jalan untuk menyembuhkan cedera punggungnya. Ia pun terancam absen selama 2 bulan jika mengambil langkah tersebut. Itu sebabnya ter Stegen dan Barcelona masih menimbang opsi tersebut sebelum benar-benar memutuskan. Kondisi ter Stegen akan kembali dites jelang melawan Girona akhir pekan ini. Bek kanan Real Madrid Dani Carvajal diperkirakan akan absen hingga akhir tahun ini setelah klub mengumumkan Senin 4 Desember bahwa ia menderita cedera betis dalam kemenangan atas Granada akhir pekan kemarin. Klub mengatakan hasil tes menunjukkan adanya cedera pada betis kirinya, namun tidak memberikan keterangan batas waktu pemulihannya. Media Spanyol menyebut Carvajal bisa absen selama sebulan. Cedera dislokasi bahu Nick Pope memaksa Newcastle untuk bergerak dengan cepat untuk mencari pengganti. Newcastle sendiri masih memiliki Martin Dubravka dan Loris Karius, namun Newcastle merasa kedua kiper cadangan tersebut tidak memiliki kapasitas untuk mengganti Pope sebagai pilihan utama. Hal ini mendorong Newcastle untuk mencari kiper pengganti jangka pendek, namun David De Gea menjadi nama yang paling kencang dirumorkan. Mantan kiper nomor 1 Manchester United itu masih berstatus bebas transfer. Federasi Sepak Bola Singapura atau FAS secara resmi menandatangani Letter of Intent dengan PSSI. Hal tersebut bertujuan untuk menjadikan kedua negara sebagai tuan rumah bersama Piala Dunia U20 2025. Lebih jauh, FAS menjelaskan dokumen tersebut sudah diserahkan ke FIFA. Namun kerjasama tersebut masih berupa penjajakan dan akan didiskusikan lebih jauh bersama FIFA dan PSSI. Bukan tanpa alasan FAS ingin menjadi tuan rumah Piala Dunia kelompok umur bersama Indonesia. Sebab Indonesia baru saja sukses menghelat Piala Dunia U17 2023. Indonesia sukses menggelar Piala Dunia U17 2023. Keberhasilan tersebut membuat Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI angkat bicara. Menurutnya, kesuksesan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2023 membuat FIFA sangat puas. Erick Thohir mengklaim bahwa FIFA sudah menawarkan Indonesia jadi tuan rumah event mereka yang lain usai sukses melangsungkan Piala Dunia U17 2023. Meski demikian, Erick belum tahu pasti turnamen apa. Donny van de Beek dikabarkan akan meninggalkan Manchester United pada bursa transfer musim dingin Januari nanti. Dilansir dari Football Italia, ada 4 opsi bagi pemain Belanda itu untuk tampil di Serie A. Pertama, ada Genoa. Kedua, Fiorentina. Ketiga, Atalanta. Keempat, Juventus. Menurut jurnalis La Gazzetta dello Sport, Andrea Ramazzotti, klub-klub Serie A berharap bisa merekrut Van de Beek jika Setan Merah setuju untuk meminjamkannya dan membayar sebagian besar gajinya hingga Juni. Pelatih AC Milan Stefano Pioli nampaknya mengejek juru taktik Juventus Massimiliano Allegri setelah Rossoneri sukses menang 3-1 atas Frosinone. Allegri berulang kali mengatakan bahwa target timnya adalah finish di posisi 4 besar agar bisa kembali ke Liga Champions pada musim depan. Pioli tidak menyebut nama Juve atau Allegri dalam wawancaranya, namun menyindir pihak Bianconeri seusai kemenangan AC Milan tersebut karena mereka selalu berusaha menurunkan ekspektasi publik dan menaruh beban kepada rival. Seorang penggemar klub Nantes tutup usia setelah ditikam sebelum pertandingan Liga Prancis. Ia tak bisa menyaksikan klub favoritnya menang 1-0 atas Nice. Menurut otoritas hukum di Nantes, Minggu 3 Desember 2023, insiden penusukan terjadi ketika beberapa kendaraan yang mengangkut pendukung Nice diserang oleh pendukung Nantes beberapa saat dalam perjalanan menuju Stadion Beaujolais sebelum pertandingan pada Sabtu 2 Desember 2023.
Stefan de Vrij terlihat tertatih-tatih di menit-menit awal laga melawan Napoli. Dia tertatih-tatih sambil memegangi bagian atas pahanya. Dengan Football Italia melaporkan bahwa dia mengatakan kepada staf di bangku cadangan bahwa itu adalah ketegangan pada otot aduktor. Hal ini menjadi masalah nyata bagi Simone Inzaghi. Pasalnya, Alessandro Bastoni dan Benjamin Pavard sudah absen beraksi. Sekarang masih harus dilihat berapa lama De Vrij akan absen. Hakan Calhanoglu mengakui peran barunya di Inter Milan sebagai playmaker di formasi 3-5-2 tidaklah mudah dijalani. Seperti diketahui, Calhanoglu sebelumnya bermain sebagai trequartista saat memperkuat AC Milan yang memainkan formasi 4-2-3-1. Semasa bermain untuk Milan, ia kerap tampil mengecewakan dan hanya menunjukkan sekelumit penampilannya saat ditempatkan di belakang para striker. Namun, sejak harus menggantikan Marcelo Brozovic yang cedera, ia menemukan kehidupan baru sebagai playmaker di lini tengah, bahkan mengejar bola-bola lepas dan melakukan tackle-tackle terakhir. Dua pemain Manchester City, Rodri dan Jack Grealish, tak akan perkuat timnya di partai tandang Liga Inggris Kamis 7 Desember ke Aston Villa karena scoring. Mereka mendapatkan kartu kuning kelima mereka musim ini dalam laga kontra Tottenham yang berakhir imbang 3-3. Absennya Rodri dan Grealish menjadi pukulan besar bagi sang juara bertahan saat mereka bersiap menghadapi tim Villa yang sedang dalam performa terbaiknya. Dikutip Go, winger Manchester United Amad Diallo nampaknya akan pergi meninggalkan Old Trafford. Dirinya dikabarkan akan dilepas setan merah ke tim EFL Championship Sunderland pada musim dingin mendatang. Seperti yang diketahui, setelah masa peminjamannya habis di Sunderland, Diallo kembali bermain untuk MU musim 2023-2024 ini. Sayangnya, belum sempat membuktikan dirinya, sang winger mengalami cedera saat laga pramusim dan masih belum pulih sampai sekarang. Sambil menunggu Diallo pulih, MU tengah mempersiapkan klub baru untuknya. Legenda timnas Inggris, Alan Shearer, ikut mempertanyakan sikap para pemain Manchester United setelah kekalahan mereka di markas Newcastle United. Berbicara di Match of the Day BBC, Shearer mengatakan bahwa setan merah tidak memiliki karakter untuk memimpin timnya melewati masa-masa sulit. Shearer menambahkan, Newcastle memang layak untuk menang atas MU. Bahkan menurut Shearer, Newcastle seharusnya bisa menang telak. Selebrasi yang dilakukan Lionel Messi saat Argentina melawan Belanda di Piala Dunia 2022 disesali oleh sang mega bintang. Pemain berjuluk La Pulga menyebut tindakannya bodoh dan idiot. Saya melakukan topo gigil, selebrasi gol di mana seorang pemain meletakkan tangannya di telinga sebagai tanda menantang seseorang di sana dan saya langsung menyesalinya. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!